Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di pembelajaran fisika secara online. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa siapkan dulu makanan dan minuman biar nggak boring. Siapkan juga catatan dan hati yang terbuka untuk menunjang pembelajaran hari ini. Nah, biar nggak berlama-lama nih, yuk kita mulai pembelajarannya. Untuk kelas 10, kita akan mempelajari tentang gerak lurus. Nah, akan ada 4 pembahasan yang akan kita pelajari. Pertama adalah tentang GLB atau gerak lurus beraturan. Yang kedua, kita akan belajar tentang GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Yang ketiga, kita akan belajar tentang gerak vertikal. Dan yang keempat, kita akan belajar tentang gerak jatuh bebas. Tapi karena kebanyakan, hari ini kita bahas dua dulu ya, yaitu tentang GLB atau gerak lurus beraturan dan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Nah, mungkin teman-teman udah pernah belajar nih waktu SMP tentang gerak lurus ini. Oke, pertama kita membedakan dulu apa sih bedanya GLB dan GLBB. Keduanya ini sangat berbeda. Dari namanya aja udah beda ya. Yang satu gerak lurus beraturan. Apa yang beraturan di sana? Nah, yang beraturan di sini adalah kecepatannya. Alias kecepatannya selalu sama. Kecepatannya selalu konstan. Kayak di sini kita kasih contoh. Misalkan ada suatu mobil bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon. Lalu di detik selanjutnya dia juga bergerak dengan 2 meter per sekon. Di detik ketiga pun sama, kecepatannya adalah 2 meter per sekon. Nah, di sini kecepatannya sama sekali nggak berubah kan? Kecepatannya masih tetap 2 meter per sekon. Inilah yang disebut dengan GLB atau gerak lurus beraturan. Nah, karena kecepatannya sama, maka percepatannya adalah 0. Percepatan itu simbolnya A, maka kita tulis A sama dengan 0. Kalau misalkan ditanya nilai A itu bisa dapatnya dari mana ya? Rumus A itu apa? A sama dengan VT dikurangi V0 dibagi T2 kurangi T1. Jadi delta V per delta T. Perubahan kecepatan dibagi dengan perubahan waktu gitu. Itu adalah percepatan. Nah, sementara rumus GLB-nya sendiri bisa dilihat S sama dengan V kali T, atau kalau dicari V berarti V sama dengan S per T. Sementara kalau GLBB kan berubah beraturan nih. Apa yang berubah? Nah, ya di sini yang berubahnya adalah kecepatan. Tapi perubahannya itu harus beraturan sesuai namanya, gerak lurus berubah beraturan. Maksudnya kecepatan yang berubah beraturan itu gimana? Jadi perubahan kecepatannya itu selalu sama nih. Misalkan kita kasih contoh ya, kita masih kasih contoh itu mobil. Misalkan suatu mobil mula-mula itu bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon. Lalu di detik selanjutnya kecepatannya bertambah. Nah, karena kecepatannya bertambah, sekarang jadinya 4 meter per sekon nih. Nah, berarti selang kecepatannya atau perubahan kecepatannya adalah 2 meter per sekon kan? Kayak di-save dulu, terus misalkan naikin lagi jadi 6 meter per sekon nih. Berarti dari kecepatan sebelumnya ke kecepatan sekarang juga berubahnya sama kan? 2 meter per sekon. Nah, jadi setiap perubahan kecepatannya itu sama. Nah, itulah yang disebut dengan GLBB. Jadi perubahan kecepatannya di sini kan sama nih, selalu 2 meter per sekon. Misalkan nih kasus kedua, awalnya 2 meter per sekon, terus si mobilnya bergerak, ditambah kecepatannya menjadi 4 meter per sekon, terus itu berubah lagi menjadi 8 meter per sekon, berarti kan awalnya itu berubahnya 2 meter per sekon, setelah itu berubahnya 4 meter per sekon, kan perubahannya beda nih, nggak beraturan. Nah, kalau kayak gini, itu bukan GLBB, jadi GLBB itu harus sama terus perubahan kecepatannya. Nah, karena perubahan kecepatannya sama, berarti percepatannya atau A-nya itu konstan. Jadi bedanya dengan GLBB tadi kecepatan konstan, sekarang A-nya konstan. Di sini ada 3 persamaan untuk GLBB, bisa dicek ya. Nah, di sana kan ada plus minus. Apa maksudnya? Plus itu kalau misalkan
dipercepat, maksudnya pergerakannya dipercepat. Kalau misalkan negatif itu artinya diperlambat. Berarti kalau misalkan dipercepat itu kan kalau motor itu digas itu, jadi makin cepat. Tapi kalau misalkan diperlambat itu biasanya direm kayak gitu. Jadi makin lambat itu namanya diperlambat, dipercepat itu berarti kecepatannya makin besar atau makin cepat gitu pergerakannya. Kayak gitu. Nah, sekarang biar lebih paham, mending kita lanjutkan ke latihan soal untuk GLB dulu nih yang pertama. Pertama, kita akan ngebahas contoh soal untuk GLB atau gerak lurus beraturan. Di sana ada sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Pada jarak 36 km dari arah yang berlawanan, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 90 km per jam. Kapankah kedua mobil tersebut akan berpapasan? Jadi mobilnya ada dua nih. Pertama, dia bergerak dengan kecepatan berapa tadi? 72 km per jam, satu lagi bergerak dengan kecepatan 90 km per jam. Nah, kapan mereka berpapasan? Pertama kita tulis dulu kecepatan kecepatan mobil 1, kita sebut aja V1, itu adalah 72 km per jam. Nah, karena masih dalam kilometer per jam, ini harus diubah ke meter per sekon. Caranya gimana? Jadi, caranya adalah karena tadi 72, berarti 72 tinggal dikali 1000 dibagi 3600. Jadi, 72 kali 1000 dibagi 3600. Sehingga hasilnya adalah kecepatan V atau V1-nya, kecepatan mobil satunya adalah 20 meter per sekon. Nah, mobil kedua tadi kan kecepatannya adalah 90 meter per sekon. Berarti V2 sama dengan 90 meter per sekon. Ini juga harus diubah ke 90 km per jam ya, Ini juga harus diubah ke meter per sekon. Cara ngubahnya sama, tinggal dikali 1000 dan dibagi 3600. Berarti sama dengan 90 dikali 1000 dibagi 3600. Berarti hasilnya kecepatan mobil kedua kalau dalam meter per sekon adalah 25 meter per sekon. Seperti itu. Nah, di sana jarak mobil satu dan mobil kedua itu adalah 36 km. Ini juga jangan lupa diubah ke meter. 36 km adalah 36.000 meter. Kita simbolkan aja jarak keduanya adalah S ya. Sehingga S sama dengan 36.000 meter. Kan kita cari nih kapan keduanya akan bertemu. Kalau kita ditanya kapan, berarti ini akan ada hubungannya dengan waktu. Nah, kapan nih? Caranya gini, kita ilustrasikan dulu. Ada dua mobil yang kalau misalkan mereka mau berpapasan kan mereka geraknya pasti saling mendekati kan? Nggak mungkin dong saling jauh atau saling gini atau gini kan nggak mungkin. Pasti mereka akan saling mendekati gitu. Jadi di sana ada dua mobil. Misalkan di sini mobil pertama itu namanya mobil P bergerak ke kanan, lalu ada yang kedua mobilnya itu dia bergerak ke kiri gitu biar saling menghampiri. Kita sebut aja ini mobilnya adalah mobil S. Nah, pada suatu saat mereka akan bertemu kan atau berpapasan. Kita sebut aja di sana ada suatu titik mereka akan berpapasan, namanya adalah titik apa ya? Titik R deh. Titik R adalah titik mereka akan bertemu nih kedua mobilnya. Nah, di sana ada P ke R, ada jarak P ke R dan juga ada jarak R ke S. P ke R dan R ke S itu belum tentu sama ya jaraknya, mereka belum tentu ketemu di tengah-tengah gitu. Nah, kita belum tahu nih mereka kapan ketemunya dan di mana. Yang jelas kita tahu jarak dari P ke S totalnya adalah 36.000 meter. Nah, berarti kan P ke S ini adalah jarak total dari P ke R dan R ke S gitu. Jadi bisa kita tulis kalau misalkan PS atau jarak PS ini sama dengan PR ditambah dengan RS gitu ya. Jadi PS ini kan 36.000 ini adalah total dari P ke R ditambah R ke S gitu. Nah, jarak itu kan S. S sama dengan V kali T. Berarti kalau gitu, kalau misalkan kita cari P ke R itu kan mobil, misalkan mobil satu nih ya. Mobil satu ini yang namanya P, berarti P ke R
itu sama dengan P ke R-nya kita ganti sebagai V1 kali T. Nah, karena ini mobil 1 nih, mobil P ini adalah mobil 1, berarti lalu R ke S itu kan mobil 2, berarti V2 kali T. Kan PR dan RS itu jaraknya ya, jarak itu V kali T nih, sebelumnya kita bahas. Nah, kita tahu P ke S itu adalah 36.000, berarti 36.000 sama dengan V1-nya adalah 20 dikali T ditambah 25 kali T. Nah, mereka kan akan berpapasan di waktu yang bersamaan kan? Mereka akan bertemu di waktu yang sama. Makanya T-nya pasti sama nih. Kita tulis aja sebagai T aja gitu. Nah, berarti 36.000 ini sama dengan 45 T. Kalau misalkan kita cari waktunya berapa atau T-nya berapa adalah 36.000 dibagi 45. Nah, berarti T-nya bisa kita dapatkan adalah 800 sekon. Jadi kapan mereka akan ketemu? Mereka akan ketemu setelah 800 sekon mobilnya bergerak gitu. Jadi mereka akan bertemu nih setelah 800 sekon. Contoh soal kedua ini tentang GLBB ya. Di sini katanya Karina mengendarai sepeda motor balap dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Percepatan, bukan kecepatan ya, tapi percepatan. Percepatan itu adalah simbolnya A. Berarti kita tahu A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Besar kecepatan Karina setelah bergerak selama 10 sekon. Nah, 10 sekon itu kan berarti T ya, waktu. Jadi sekon itu kan menyatakan waktu. Berarti T-nya sama dengan 10 sekon. Dari keadaan diam, berarti kan kita tahu nih mula-mula si Karina ini diam. Si mobil yang sepeda yang dikendarainya itu, sepeda motornya awalnya diam. Berarti V0 atau V mula-mulanya adalah 0 karena diam. Diam itu kan kecepatannya 0. Berarti V0-nya adalah 0 meter per sekon. Besar kecepatan Karina setelah 10 sekon. Berarti yang ditanyakan adalah kecepatan akhirnya berapa? Kecepatan akhir itu disimbolkan sebagai Vt. Vt adalah kecepatan akhir. Nah, karena kita punya nilai A, punya T dan V0 dan kita harus cari Vt, kita cek nih dari 3 rumus GLBB tadi mana sih yang bisa kita pakai. Nah, berarti kita pakai persamaan yang Vt sama dengan V0 plus minus AT. Kenapa sih nggak pakai rumus yang lainnya? Karena kalau misalkan rumus yang kedua, ketiga kan kita nggak punya nilai S-nya gitu. Jadi kita nggak pakai yang itu. Nah, kita substitusi hasilnya, berarti kita dapat kecepatan akhirnya adalah 20 meter per sekon, kayak gitu. Nah, jadi sekian untuk pembelajaran gerak lurus episode pertama. Masih ada lanjutannya karena kita akan masih membahas tentang gerak vertikal dan juga gerak jatuh bebas gitu. Tapi untuk GLB dan GLBB dicukupkan dulu sampai segini. Mungkin nanti akan ada pembahasan untuk soal-soal, tapi nggak di video ini. Jadi untuk video ini dicukupkan dulu ya. Semoga semangatnya terus dinaikkan biar makin jago fisikanya dan gak remedial terus ya. Oke deh, hari ini sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.